Pengajian juga, jadi ada kita dapat informasi ada orang yang mungkin apa itu gara-gara saking tawakalnya, wallahu a'lam, mungkin setelah ikut pengajian dia merasa kerja udah kayaknya nggak usah lagi lah. Oh, Nggak usah cari rezeki kerja lagi, karena kan rezeki sudah diatur sama Allah. Walaupun kita nggak kerja berarti rezeki kita juga segitu. Itu bagaimana teman kalau ada orang-orang yang seperti itu? Di sini bagaimana tanggapannya? Kira-kira Rukun Ihsan bagaimana tanggapannya? Saya Iya, sebenarnya begini Rukun Ihsan ya. Rizki itu ada benarnya perkataan orang tadi. Karena rizki itu memang ada dua modelnya. Saya kutip dari kitab Sirajul Talibin, juzuk 2, halaman saya sudah lupa, kira-kira halaman 58 kalau tidak salah. Kita harus tahu dulu definisi dari rizki. Menurut saya kutip perkataan Syekh Abdul Salam, kebetulan hampir-hampir sama dengan nama saya. Saya kutip pernyataan beliau bahwasannya yang namanya rizki adalah sesuatu yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala kepada kita, kemudian kita mengambil manfaat lewat makan, minum, dan metode lainnya. Yang kita mengambil manfaat dari apa yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Itu sudah dikatakan rizki. Dan rizki ada dua tipenya. Ada rizki yang memang perlu usaha. Ya, itu rizki orang-orang awam. Kalau tidak berusaha, tidak akan dapat misalnya. Itu sunnatullah. Kebiasaan Allah memberi rizki lewat jalan usaha. Tapi juga jangan lupa, ada rizki yang tidak perlu usaha. Itu kalangan-kalangan orang khusus. Boleh jadi orang yang berbicara kepada Rukun Ihsan kemarin adalah orang-orang yang memang kalangan khusus. Dan meyakini rizki akan datang sendiri dengan tanpa usaha itu sudah luar biasa sebenarnya. Ketauhidannya luar biasa. Ada rizki walau tidak. Karena kita harus membuang dulu mindset sebab itu akan berpengaruh. Karena dalam bahasa disebutkan sebab la tu'assir. Sebab itu tidak pernah memberi pengaruh. Tapi yang memberi pengaruh itu adalah Allah. Jadi hakikatnya tidak pernah memberi pengaruh. Tapi sunnatullah, kebiasaan Allah menjalankan sistem dunia ini dengan adanya sebab. Karena itu rizki orang awam didapat dengan usaha, rizki kalangan khusus didapat dengan bahkan tidak perlu usaha. Wa ma min dabbatin, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada illa 'alallahi rizquha. Tidak ada di atas muka bumi ini yang binatang yang melata di atas bumi ini, makhluk hidup yang melata di atas bumi ini, di bawah langit, kecuali Allah akan menanggung rizkinya. Jadi ditanggung rizki oleh Allah dengan tanpa perlu usaha, ya ada benarnya. Kalau kita orang awam, masih kelas kalangan bawah, ya kita harus berusaha karena kita memang masih dalam metode ikhtiar. Kalau kita memang sudah naik level ke level nggak perlu usaha, boleh. Tapi jangan pernah nanti saat kelaparan 2 hari berontak. Itu yang bahaya. Baru dua gah hana merumpok baju buka. Denangan kau teh merumpok ngenge kah hana begah balik. Ya, kira-kira demikian. Rukun Ihsan kira-kira ada usaha selama ini? Sudah saya katakan tadi. Bahkan rezeki itu sebenarnya usaha harus dibagi dua lagi. Ada usaha pada perkara agama itu hukumnya fardhu'in. Misalnya cari ilmu agama, itu usaha pada perkara agama dan itu hukumnya fardhu'in. Apa aja ilmu agama yang batasan-batasan fardhu'in itu gimana? Tauhid sebatas kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal malaikat, pokoknya rukun iman lah. Kita juga perlu mempelajari ilmu agama, yaitu tentang ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi yang perlu saya utarakan, usaha untuk mencari mendapatkan ilmu agama itu hukumnya wajib. Dan itu bukan usaha sembarangan. Usaha yang wajib tentu pahalanya akan banyak. Maka dari itu usaha pada perkara agama hukumnya wajib. Itu jangan dipungkiri. Dan usaha pada dunia itu sebenarnya bukan hal yang wajib, tapi hal yang mubah. Kapan baru wajib? Saat mencari, misalnya cari rizki misalnya. Saat mencari rizki untuk menyelamatkan kehidupan kita. Itu baru hukumnya wajib. Misalnya menjaga agar nyawa kita masih tetap di dalam badan.
Kita harus cari makan agar menjaga nyawa kita masih tetap dalam badan. Itu hukumnya wajib. Karena ulama sepakat ada 5 perkara yang wajib dipelihara. Sebagian ulama menambah satu lagi sehingga ada 6 perkara. Yang pertama adalah hifdzul iman. Menjaga iman ini hukumnya wajib. Menjaga iman, jangan sampai murtad, jangan sampai kita berbicara hal-hal yang membuat kita di luar agama Islam, maka ini hukumnya wajib. Yang kedua, hifdzul mal. Menjaga harta. Harta yang sudah kita miliki itu juga harus dijaga. Misalnya kita jangan teledor, jangan menyia-nyiakan harta. Maksudnya bendre tego kana pegah masalah hanapa usaha andre pada teduh panghon punduk uji. Nah, ini termasuk tidak menjaga harta dengan baik. Jadi menjaga harta misalnya dari kecurian itu hukumnya wajib. Yang ketiga, menjaga keturunan, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Ini menjaga keturunan juga hukumnya wajib. Kalau anak kita dizalimi, keturunan kita dizalimi, ya kita harus membelanya. Karena hukum menjaga mereka ini hukumnya adalah fardhu ain. Selanjutnya ada yang pertama apa tadi? Hifdzul iman. Yang kedua, hifdzul mal. Yang ketiga, hifdzun nasab. Yang keempat, hifdzul akli. Menjaga akal. Menjaga akal agar tetap waras. Makanya kita tidak boleh nyabu, memakai sabu-sabu, obat-obatan terlarang, ataupun meminum khamar, meminum miras dan lain sebagainya. Itu dapat merusak pikiran kita sehingga merusak akal kita. Merusak akal hukumnya haram. Sedangkan menjaga akal hukumnya wajib. Menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri agar nyawa kita masih tetap dalam badan, maka kita harus perlu mencari rezeki untuk menjaga nyawa kita agar tetap dalam badan. Ada satu lagi yang membuat mencari rezeki itu wajib. Satu lagi alasan itu adalah alasan mencari nafkah untuk anak dan istri. Maka dari itu kalau pengen dapat pahala cari rezeki itu wajib, ya segeralah menikah, jangan terlalu lama menjomblo. Segeralah punya anak, kan terlalu kita punya saat kita cari rezeki untuk anak itu hukumnya cari rezekinya sudah wajib. Saat kita cari nafkahnya untuk istri itu sudah wajib hukumnya. Begitulah kira-kira. Mencari nafkah wajib, menjaga keturunan wajib. Menjaga keturunan wajib. Mencari nafkah wajib itu jika seandainya mencarinya untuk menyelamatkan nyawa kita ataupun mencari nafkah untuk anak istri. Kan ada 5 tadi hifdzul. Ada satu lagi yang ke-6 ya, yang lupa saya katakan. Ini khilaf ulama. Yang ke-6 ini adalah hifdzul irzi, menjaga wibawa. Kalau kita sudah punya wibawa wajib dijaga. Ada 6 perkara.